kalau Allah sudah mendekatkan kepada kita berbagai macam petunjuk dan macam-macam solusi untuk menjalani kehidupan ini, namun seringkali kita terus mengambil jarak, sejauh-jauhnya jarak dari petunjuk. Itulah memang bila kita membiarkan diri ini berjalan secara bebas, namun apabila kita ada kesungguhan dan tekad yang kuat untuk selalu menaungi pikiran kita dalam rambu syariah, di dalam petunjuknya Allah untuk bisa melampaui kehidupan di dunia ini dengan benar, maka paksakanlah. Pemaksaan ini bersifat penyegeraan, tidak menunda-nunda. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyampaikan perintahnya, badiru bi'amali fitanatan katitu'il lail. Bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datang fitnah atau musibah, seperti datangnya potongan malam yang gelap. Al-mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafirun, yaitu seorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafirun, ada pula yang sore harinya beriman dan pada pagi harinya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'arudin minad dunya, ia menjual agamanya karena sedikit ingin meraup keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Jika kita sudah mengetahui ada peringatan berupa petunjuk-petunjuk Allah yang sifatnya biasa, kabar-kabar yang sering kita dengar, lalu kemudian hati kita juga tidak tergugah karenanya, ketika itu terus berlangsung, maka itu menjadi suatu energi kebatilan yang akumulatif. Meledaklah dia menjadi sebuah bencana. Ketika sudah bencana tiba, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita lagi untuk taubat. Jika kita punya kesempatan untuk melakukan satu kebaikan, bersedekah, maka segeralah melakukannya. Jangan menunda-nunda. Bersedekah memang berat, seperti beratnya orang melakukan peperangan, seperti orang yang terpotong jarinya. Ia tidak rela terpotong daripada bagian hartanya yang dia miliki itu. Sungguh fitnah akhir zaman itu bertumpuk-tumpuk. Satu fitnah, satu ujian berlanjut pada ujian yang lain. Satu musibah disusul musibah yang lain. Maka janganlah pula dalam keadaan yang demikian ini kita membantah persoalan-persoalan agama karena alasan kenikmatan dan kelezatan dunia yang ingin kita raih. Sahabat Risalah Al-Muslimun yang berbahagia, sepanjang ajal belum menghampiri kita, marilah kita bersama-sama untuk bertaubat dari segala kesalahan kita. Kita lakukan di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, kapanpun waktu yang telah Allah sediakan kepada kita. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, kata beliau, aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau memohon dan mengharap kepada aku, niscaya aku ampuni dosa-dosamu yang lalu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai ke awan dan ke langit, kemudian engkau memohon ampun kepada aku, niscaya aku mengampunimu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan dosa-dosa sepenuh bumi dan kamu menemuiku dalam keadaan tidak syirik, tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku datangkan ampunan untukmu sepenuh bumi itu pula. Hadis ini riwayat Tirmidzi dikategorikan hadis hasan. Maka marilah kita terus menyandarkan diri dalam sebuah kesadaran sebagaimana anjuran hadis ini. Sahabatku semuanya, janganlah kita putus asa terhadap rahmat Allah. Allah senantiasa akan memberikan ampunan kepada kita, memberikan pertaubatan kepada kita. Barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah menerima taubatnya. Karena permohonan kita sebelum ajal datang, maka itu terus akan terbuka kemungkinannya kita untuk bisa memperbaiki diri. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai kerongkongan. Jadi inilah yang menjadi pegangan kita
agar kita bisa memiliki sebuah perjalanan yang penuh kesadaran. Walaupun kita acap kali berbuat salah dalam hidup, tapi Allah menyediakan rahmat dan kemurahannya, memberikan jalan untuk membersihkan dari dosa. Kemudian kita panggil namanya sebuah penyesalan dalam bentuk taubat, maka itu menjadi suatu hal yang bernilai ibadah. Ketika itu sudah kita lakukan setiap hari, karena kita berdosa setiap hari, maka taubat menjadi sebuah kebutuhan hidup. Tak perlulah kita membeli dan membayar prosesi taubat itu, karena di Islam tidak dikenal prosesi semacam itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Bukankah sering dijelaskan seseorang dalam kuburnya yang sempit, kemudian dengan dosa yang meliputi kehidupannya sepanjang hayat, maka tempatnya penuh kegelapan dan siksaan yang bertubi-tubi dialaminya di kesendirian dalam waktu yang tak berujung dan tidak pernah akan tentu tepinya. Terus menerus dia mengalami siksa. Itulah kabar-kabar yang kita sering terima. Walaupun memang taubat itu butuh proses, tapi kematian itu datangnya tiba-tiba. Bencana itu datangnya tiba-tiba. Tidak menunggu kita berproses kemudian siap. Ayolah kembali kepada jalan Allah, saudara-saudaraku. Wa anibu ila rabbikum. Dan kembalilah kepada jalan Tuhanmu. Waslimu lahu min qabl ayyatiyakumul adzabu thumma la tunsurun. Dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak bisa ditolong lagi. Az-Zumar 54. Jangan putus asa, jangan demikian. Apa kata nanti, kan belum tahu ini akhirat. Allah sudah kasih tahu gambaran tentang akhirat kepada kita. Oleh karenanya teruslah berharap untuk mendapatkan pengampunannya dan pahala surganya yang begitu nikmat luar biasa. Ibrahim alaihissalam memberikan nasihat, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada seorang yang boleh berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Al-Hijr ayat 56. Jika kita masih memiliki rasa takut akan siksa, maka Allah akan menyambutnya dengan penuh kasih sayang. Walaupun kita terjebak dalam dosa berulang kali, selama jalan taubat itu sedang ditempuhnya dan terus ditekadkan untuk ditempuhnya, maka ampunan Allah akan tersaji dalam hidangan kehidupan kita. Janganlah kita gegabah, sering latah ikut-ikutan orang. Biar saja kita pasrah masuk neraka. Rubahlah pendapat keliru itu dan kita rubah energinya menjadi semangat untuk memperbaiki diri, semangat untuk beramal saleh, agar kita sukses menyelamatkan tujuan hidup ini. Allah subhanahu wa ta'ala yang nama utamanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim pasti lebih dominan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya daripada keputusan untuk menyiksanya. Walaupun kita terlanjur melakukan kedosaan, jangan putus asa. Wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Irigilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskannya. Inilah suatu mekanisme yang harus kita fahami agar kita memiliki rangkaian langkah bijak untuk menetapi sebuah pepatah, ma nazalal bala'u illa bidzanbi wa ma rafa'a illa bitaubatan. Setiap musibah yang turun disebabkan oleh dosa dan tidak akan terangkat kecuali dengan taubat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Through a room I had to do right over me, I do at the pay.